terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi ini? Senang sekali saya Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel, tentu dengan perbincangan yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, pagi ini saudara, kita akan bersama-sama membahas suatu topik menyikapi peran mahasiswa dan stabilitas politik. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kondisi stabilitas politik kita, jika misalnya kita visualisasikan dalam sebuah bentuk grafik, maka garisnya bukan garis datar, melainkan garis naik turun yang begitu signifikan, karena di mana-mana terjadi gejolak, termasuk juga di Sulawesi Selatan, khususnya lagi di Kota Makassar. Berbagai aksi demonstrasi dan tuntutan dinyatakan oleh para mahasiswa yang ada di Kota Makassar terkait dengan sejumlah keputusan dari pemerintah dan juga wakil rakyat kita yang dianggap tidak berpihak pada demokrasi dan kerakyatan. Lalu seperti apakah pandangan dari akademikus yang ada di Kota Makassar dan juga mahasiswa dari perwakilan yang juga ikut berpartisipasi dalam melakukan aksi tuntutannya terkait dengan sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah. Langsung saja kita berbincang dengan para narasumber hebat saya pada pagi ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Armin Arsyad MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan di sebelah sana ada Abdul Fatir, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Selamat pagi. Selamat pagi. Benar ya, Presiden atau Ketua nih? Ketua BEM. Ketua BEM, Ya. Oke. Ketua BEM Universitas Hasanuddin. Dan di sebelah sana ada Dr. Hasrul SHMH yang merupakan Ketua dari Pusat Kajian Korupsi Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini terkhusus kita juga undang dari Pusat Kajian Korupsi Universitas Hasanuddin karena memang salah satu yang menjadi sorotan adalah revisi Undang-Undang KPK yang meskipun ternyata akhirnya juga tetap diputuskan oleh wakil rakyat kita, tapi tetap saja masih mengundang gejolak. Nanti kita akan bahas. Tapi saya ke Prof. Armin dulu nih. Prof. Armin sebagai guru besar ilmu politik dan juga tentunya akademikus yang sangat kredibel dalam ilmu politik. Bagaimana pandangan Anda, Prof, terkait dengan situasi politik yang terjadi saat ini? Apakah ada kesalahan yang dilakukan pemerintah kita dan apakah wajar pergerakan terjadi? Ya, saya kira gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah gerakan moral yang memberikan reaksi terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dinilai kurang memiliki pijakan moral yang baik, sehingga melahirkan reaksi-reaksi terutama di kalangan mahasiswa yang menamakan dirinya gerakan ideal, gerakan yang penuh dengan moralitas, untuk memperingati pemerintah maupun wakil rakyat bahwa Anda itu dipilih, diberikan kedaulatan oleh rakyat, bukan untuk menyalahgunakan kedaulatan yang diserahkan kepada Anda, tetapi dimaksudkan untuk menerima kedaulatan itu sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, kalau wakil rakyat atau pemerintah membuat keputusan yang dinilai oleh mahasiswa tidak amanah, praktis mahasiswa pasti melakukan gerakan-gerakan moral yang menunjukkan ketidaksetujuan kepada pemerintah atau kepada wakil rakyat bahwa peraturan yang dibuat atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu perlu dilakukan perbaikan sehingga kebijakan yang dibuat itu betul-betul mencerminkan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat, mencerminkan demokrasi, dan menjunjung tinggi apa yang disebut dengan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi menurut Prof. Armin ini kalau kesimpulan saya tangkap adalah gerakan yang terjadi dalam tuntutan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa adalah satu hal yang wajar begitu Pak ya, dan sebegitu masifnya kondisi yang terjadi di lapangan ini tentunya akibat adanya peraturan yang memang kalau dari sisi kehidupan kita bersama sebagai masyarakat ini akan sangat mengganggu begitu Pak. Ya, misalnya yang merupakan reaksi keras dari gerakan mahasiswa hampir di seluruh Indonesia itu perubahan undang-undang KPK yang antara lain bahwa penyadapan itu hanya bisa dilakukan dengan izin oleh badan pengawas. Itu kalau dianalisa lebih jauh, mengapa harus izin, dan kalau tidak diizinkan apa boleh. Kalau begitu ada kontrol, dan kalau ada kontrol, siapa badan yang mengontrol itu? Apakah badan yang mengontrol itu digaransi bahwa itu memang wakil Tuhan di muka bumi yang menjadi badan pengontrol itu, sehingga badan kontrol ini betul-betul kontrolnya itu untuk kebaikan negara atau kebaikan masyarakat. Tetapi kalau badan kontrol ini ditunjuk oleh orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat tertentu, pertanyaannya, apakah badan kontrol ini tidak terpengaruh oleh remote control yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengangkat atau orang-orang di sekelilingnya yang mengangkat. Itu yang menjadi persoalan. Karena selama ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK, penangkapan apa dan seterusnya, itu betul-betul KPK itu independen, sehingga siapapun bisa disadap, siapapun bisa di OTT. Tidak perlu ada izin, tidak ada tebang pilih, karena secara independen KPK terus bergerak menjalankan tugasnya begitu. Mohon maaf saya potong, saya mau bertanya dulu Pak ke Ketua BEM Universitas Hasanuddin ini, ada Abdul Fatir. Oke, apa sebenarnya yang menjadi tuntutan selanjutnya nih oleh teman-teman mahasiswa di BEM Unhas, khususnya yang mewakili suara-suara atau aspirasi teman-teman yang melakukan pergerakan karena sudah diputuskan Undang-Undang KPK? Terkait dengan tuntutan yang sempat kita sampaikan pada saat turun ke jalan, tepatnya di bulan September kemarin, dan kita bersepakat bahwa tuntutan yang kita angkat lebih kepada undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat, undang-undang yang meresahkan rakyat, undang-undang yang tidak disepakati oleh rakyat. Jadi undang-undang yang dimaksud di sini ya termasuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk undang-undang KUHP, pertanahan dan seterusnya. Hanya saja dari respon pemerintah, ada beberapa undang-undang itu yang akan diamanahkan, akan dibahas selanjutnya, akan dikaji selanjutnya di periode yang akan datang. Hanya saja ada satu undang-undang yang betul-betul meresahkan, bukan cuma sumber dari mahasiswa saja itu dibuat resah, tapi mahasiswa secara umum pun resah terhadap undang-undang itu. Ya, termasuk tentang undang-undang KPK. Itu yang kemarin dibahas bersama, itu yang kemarin kita tuntut bersama, dan sudah ada respon lah dari pihak pemerintah bahwa akan ada rencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kita beri ruang, kita beri waktu untuk bagaimana ini bisa terrealisasi secepatnya. Karena bagi kami solusi paling konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau mengacu kepada mekanisme konstitusional, ya ini salah satunya, pengganti peraturan pemerintah undang-undang, pengganti perundang-undangan. Jadi ketika memang apa yang kita harapkan ini tidak terrealisasi, ya maka wajar-wajar saja kalau misalnya akan ada lagi aksi lanjutan yang akan kita jalankan sebagaimana mestinya. Jadi mahasiswa pada idealnya akan terus bergerak ketika aspirasi rakyat masih belum terpenuhi. Jadi saya kira seperti itu kalau soal tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya.
Oke, konkret bahwa tuntutannya jelas karena sudah terlanjur disahkan sebagai undang-undang, maka sesuai dengan langkah atau mekanisme konstitusional, langkah yang bisa ditempuh untuk mengupayakan kembali aksi-aksi untuk meniadakan tindakan korupsi ini adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu sebenarnya jika undang-undang KPK ini kita analisis dari kacamata orang yang memang melakukan kajian tentang korupsi, apakah memang undang-undang yang baru tentang KPK ini berpotensi untuk melemahkan KPK? Kita akan bahas di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Bakar mobil di jalan Light Nasional. Saudara, kita kembali lagi di Sapa Sulsel pada pagi ini dan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan menyikapi kondisi politik yang terjadi di Indonesia, dan ini terkait dengan sejumlah keputusan yang diambil oleh wakil rakyat kita terkait dengan disahkannya undang-undang KPK dan juga terus berjalannya proses tentang rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang nanti yang kemarin maksudnya ini sempat ditunda, yang itu artinya akan dilanjutkan lagi pembahasannya seperti apa ke depan. Tapi kita fokus pada pagi ini tentang undang-undang KPK yang ini adalah pemersatu bangsa sepertinya, bahwa hampir semua lapisan masyarakat ini sepakat mengambil kesimpulan bahwa undang-undang KPK ini dianggap melemahkan KPK, begitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Hasrul sebagai orang yang bekerja di Pusat Kajian Korupsi begitu, kalaupun memang berpotensi melemahkan, apa poin yang betul-betul secara nyata ini melemahkan KPK, atau ternyata dari kajian Pusat Korupsi Universitas Hasanuddin ini justru bertolak belakang, malah menguatkan KPK, Pak? Ya, revisi yang dilakukan oleh DPR ini sangat-sangat melemahkan KPK. Sangat melemahkan KPK. Ada banyak masalah di situ. Yang pertama, revisi ini cacat formil dari segi pembentukan. Karena di Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu mengatakan bahwa setiap undang-undang direvisi mesti masuk dalam prolegnas. Ternyata revisi undang KPK ini tidak dimasukkan dalam prolegnas, tidak ada di prolegnas. Tahun ini kita tak rencanakan, kok tiba-tiba dibikin. Yang kedua, pengesahannya juga itu tidak sampai 2/3 anggota DPR hadir untuk mengesahkan itu. Dia cacat formil, itu baru formilnya saja. Yang ketiga, dia tidak partisipatif. Jadi dia mengabaikan masukan publik, mengabaikan pendapat publik, sementara di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjadi syarat gitu. Ini semua orang memberikan masukan, jangan direvisi, jangan dilakukan. Ini melemahkan, tapi itu dilakukan juga. Bahkan DPR mengatakan kami tidak minta lagi pendapat publik karena ini sudah deadline. Pertanyaannya, ada apa di akhir periode kepengurusan kemudian tiba-tiba menggedor undang-undang ini? Yang kedua, materinya, cacat material. Ini yang paling keliru. Dia memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Itu kacau. Dalam teori yang kita pelajari di bangku kuliah di Fakultas Prof. Armin juga ilmunya, bahwa sudah dibagi rumpun kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. KPK itu rumpun kekuasaan hukum yudikatif, gitu. Tidak boleh dibawa ke ranah eksekutif. Beda dengan polisi dengan jaksa karena memang pimpinannya dipilih oleh presiden. Kalau KPK kan tidak. Harusnya dia independen. Dalam teori lembaga independen itu menyalahi. Harusnya tidak boleh ke eksekutif. Terus tadi yang disampaikan oleh Prof. Armin, penyadapan misalnya harus minta izin. Penyadapan itu dalam ilmu hukum adalah ranah pro justisia. Yang bisa melakukan itu hanya penyidik dan penyelidik. Terus tiba-tiba ada dewan pengawas yang bukan penyidik penyelidik ikut mencampuri itu. Ini kan kacau balau ini logikanya. Nah, belum lagi SP3 dicabut. Ingat, korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Untuk memberantas harus juga dalam melakukan cara-cara extraordinary. Tidak boleh cara-cara biasa. SP3 itu cara biasa yang diberikan kewenangan kepada polisi dan jaksa. KPK nggak diberikan kewenangan itu, yang diharapkan bahwa kasus korupsi itu betul-betul harus sampai ke pengadilan, gitu. Kalau ada pertanyaannya, kenapa ada yang lama setahun, 2 tahun? Korupsi itu multi kompleks, bukan kejahatan biasa. Banyak menyangkut unsur-unsur lain, gitu. Banyak yang terlibat di dalamnya. Rumit, gitu. Anak-anak eksak itu rumit, gitu. Korupsi seperti itu kasusnya. Dan yang lain lagi adalah tadi tidak partisipatif itu, tidak mendengarkan aspirasi. KPK sebagai stakeholder langsung tidak dimintai pendapat. Belum lagi kita semua ini, kampus Indonesia, 33 kampus Indonesia bersatu memberikan usulan, tidak didengarkan. Akhirnya ada mahasiswa turun ke jalan juga, tidak didengarkan juga. Jadi pertanyaannya adalah, yang besarnya ada apa dengan DPR dan pemerintah? Pemerintah juga langsung mengeluarkan surat presiden untuk
menyetujui perubahan revisi itu. Loh, ada apa gitu? Ada ketakutan besarkah selama ini bahwa dengan adanya KPK malah membuat kita deg-degan, was-was? Ya, logikanya kan jangan melakukan, jangan mau melakukan. Kalau takut disadap, takut ditangkap, jangan mau, itu aja. Oke, intinya ya sekali lagi ini revisi tidak akan terjadi jika semuanya katakanlah bekerja dengan benar, menaati peraturan begitu. Kenapa takut dengan KPK versi lama begitu ya? Oke, saya kembali ke Prof. Armin. Prof. Armin sebagai guru besar ilmu politik, apakah pernah ada pergerakan juga yang dilakukan sebagai akademikus begitu? Karena mahasiswanya Prof ini sudah turun ke jalan. Nah, kalau dosennya ini bagaimana nih? Apakah pernah menyatakan sikap untuk pemerintah, entah itu dalam bentuk rekomendasi atau apa? Ya, saya yang kebetulan juga dipercaya oleh teman-teman Dekan Ilmu Sosial seluruh Indonesia itu menghadap Ketua MPR kemarin, membuat rekomendasi, dan salah satu isi rekomendasinya itu adalah bagaimana sikap para Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia itu memberikan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu perubahan Undang-Undang KPK. Mengapa diubah, dan perubahannya justru melemahkan KPK, bukan memperkuat. Yang kedua, gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini kita menganggap bahwa itu adalah gerakan moralitas yang senantiasa mahasiswa itu tampil memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Setiap pemerintah atau parlemen melakukan kesalahan, itu mahasiswa itu dengan dasar moralitasnya yang tinggi, kepekaan sosialnya yang tinggi, sebagai sosial kontrolnya itu selalu tampil. Dan kita Forum Dekan Ilmu Sosial se-Indonesia memberikan dukungan untuk itu, karena gerakan moral itu memang sangat dibutuhkan untuk mengontrol pemerintah kita, mengontrol parlemen kita. Kalau dia mereka membuat peraturan-peraturan yang menggelisahkan masyarakat. Karena pemerintah yang baik itu adalah yang responsif terhadap kebutuhan, aspirasi dan tuntutan masyarakat. Wakil rakyat yang baik juga harus responsif seperti itu. Jadi sebenarnya demonstrasi ini terjadi itu karena terjadi ledakan partisipasi, karena aspirasi, tuntutan-tuntutan mahasiswa, tuntutan-tuntutan akademisi tidak terkanalisasi dengan baik dan tidak direspon secara positif sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang dari bawah. Kemudian Forum Dekan juga menyikapi bahwa ini masalah disintegrasi bangsa ini harus diperhatikan. Gerakan di Wamena misalnya itu bukan gerakan biasa-biasa saja, tetapi itu mengarah pada gerakan-gerakan disintegrasi bangsa. Dan oleh karena itu pemerintah perlu menyikapi dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga tuntutan-tuntutan masyarakat itu bisa terakomodasi dan dia tetap merasa bagian dari Indonesia. Kemudian gerakan-gerakan aspirasi yang lain yang disampaikan kepada Ketua MPR itu mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang antara lain KPK, KUHP dan sebagainya. Dan yang terakhir ini perlu juga ditanggapi itu mengenai hutan yang terbakar. Itu harus ada tindakan-tindakan, dan itu adalah bagian dari masalah bangsa. Dan kalau penegakan hukumnya ditegakkan dengan baik, saya kira tidak perlu berulang-ulang. Saya lihat ini kebakaran hutan, saya kira berlangsung setiap tahun. Kembali lagi pada gerakan mahasiswa. Kami dari FISIP Unhas itu akan
setelah ini kita melakukan seminar menyikapi peran mahasiswa dan stabilitas politik di FISIP Unhas. Karena itu para pendengar juga kami mengharapkan kehadirannya di Aula Syukur Abdullah FISIP Unhas jam 9 sampai jam 12 Hari ini. Baik. hari ini. Baik, oke. Ada juga kegiatan lagi nanti pagi ini pukul 9 masih terkait membahas situasi bangsa saat ini, bagaimana dari sisi akademik dan juga kemahasiswaan kita bisa berperan untuk memberikan pandangan begitu. Dan juga ternyata Prof. Armin sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas juga telah mewadahi sebuah forum ya antar dekan se-Indonesia, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menyampaikan aspirasi dan juga rekomendasi kepada pemerintah. Saya kembali ke Ketua BEM Unhas terkait dengan pasal-pasal yang ada di RKUHP yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat begitu. Apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan teman-teman di BEM Unhas? Karena kalau dari kacamata hukum ini sebenarnya jika ditelaah baik-baik ada juga yang berpendapat bahwa RKUHP ini sebenarnya baik-baik saja begitu, tidak ada yang salah. Apakah ada bunyi pasal yang bermasalah atau seperti apa? Oke, terkait dengan rancangan undang-undang tentang KUHP ini kan memang sempat beberapa bulan yang lalu itu menjadi tuntutan kita juga, tapi alhamdulillah sudah ada ruang, sudah ada kesempatan yang kembali diberikan kepada pemerintah maupun DPR dalam mengkaji ulang terkait pasal-pasal yang dianggap keliru, pasal-pasal yang dianggap bertentangan lah dengan apa kemauan masyarakat. Karena kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang KPK dan KUHP, ya seakan Undang-Undang KPK ini memperkuat koruptor, memperkuat koruptor, bukan lagi kalau saya lihatnya bukan lagi melemahkan, tapi riskan melumpuhkan. Nah sementara Undang-Undang KUHP ini justru mencekik, ya, mempersulit masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan aktivitasnya. Makanya banyak pasal-pasal yang dianggap kontradiktif, banyak pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya rasa tentang Undang-Undang KUHP ini itu kan masih ada kesempatan, masih ada ruang dalam mengkaji substansi pasal-pasal itu. Masih ada ruang dalam menjelaskan pasal-pasal itu. Ketika secara substansional mendukung, saya kira secara eksistensi pun tidak ada persoalan. Yang penting itu tadi catatannya, secara substansi harus mendukung. Karena kalau secara substansi tidak mendukung, ya wajar-wajar saja. Kalau secara eksistensinya pun kami tuntut, kami tidak menyepakati. Nah, beda halnya tentang Undang-Undang KPK misalnya. Kalau Undang-Undang KPK memang sudah banyak pasal-pasal yang dominan, itu secara substansi ditolak. Sehingga peluang untuk eksistensinya pun itu pasti semakin berkurang. Jadi itu saja mungkin pada intinya adalah mahasiswa tetap mementingkan seluruh golongan, ya, tidak mementingkan 1-2 golongan saja, dan golongan yang kita pentingkan di sini yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Dan tentunya pengawalan akan terus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa begitu ya, karena RKUHP ini cuma ditunda, ini akan dibahas lagi dan harus ada pengawasan tetap dari mahasiswa ya. Saya kembali ke Pak Hasrul. Pak Hasrul, lalu ke depan apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini? Jika memang kita katakan ini adalah pelemahan KPK, undang-undang yang baru, apa yang bisa kita lakukan begitu? Ya, sekarang para penggiat korupsi ini lagi gencar. Penggiat korupsi ya? Para penggiat korupsi, penggiat anti korupsi maksud saya, lagi gencar-gencarnya sekarang mengusulkan bahwa Presiden harus mengeluarkan Perpu. Tadi sampai oleh Dinda Patir, satu-satunya jalan, karena kalau diuji material ke Mahkamah Konstitusi, ini masih tertunda karena revisi ini belum dinomor oleh pemerintah. Ini belum dituangkan dalam lembaran negara. Kalau sudah dituangkan dalam lembaran negara, sudah ada nomornya, baru boleh diajukan uji material ke MK. Yang paling cepat sekarang ini adalah membentuk Perpu. Presiden mengeluarkan Perpu, karena ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perdebatannya sekarang adalah hal ihwal kegentingan, gentingkah atau tidak genting. Nah, para penggiat anti korupsi mengatakan ini genting, karena tadi bukan hanya melemahkan, bahkan bisa melumpuhkan KPK. Gitu. Jadi sangat penting untuk dikeluarkan Perpu ini. Nah sekarang ada juga yang mengatakan bahwa Presiden tidak berwibawa kalau mengeluarkan Perpu. Bukan para persoalan wibawa atau tidak wibawa, ini langkah hukum yang bisa dilakukan untuk menghentikan, menyetop revisi undang-undang KPK ini. Wibawanya adalah kalau tiba-tiba Perpu ini kan ada syaratnya nih, 3 bulan harus
dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau tidak disetujui DPR, maka Perpu ini batal. Kalau DPR setuju, maka akan menjadi undang-undang. Nah, di bawahnya ini adalah Presiden harus melobi semua fraksi-fraksi yang di DPR untuk menerima Perpu ini. Baik. Kalau dia gagal melobi, ya tidak berwibawa lah Presidennya. Jadi bukan pada tataran membentuk Perpunya, pemberlakuan Perpunya dilihat di bawahnya di situ. Baik, oke. Menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan saja asal-asalan menjadi tuntutan dari mahasiswa, bahkan memang dari kajian akademik pun, jika memang kita berpihak pada anti korupsi begitu, maka Perpu memang pilihan satu-satunya begitu ya. Oke, sayang sekali 30 menit ini tidak cukup membahas topik kita pada pagi ini. Namun saudara, ini akan kita lanjutkan nanti di seminar yang dilakukan oleh kawan-kawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bertema menyikapi peran mahasiswa dan stabilitas politik. Anda bisa hadir, ini dilaksanakan di Aula Profesor Sukup Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada pagi ini pukul 9. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber saya pada pagi ini, Profesor Asmin Arsyad dan juga Abdul Fatir dan juga Pak Hasrul sudah berpartisipasi pada pagi ini. Sukses terus Bapak-bapak. Dan saudara, demikianlah jumpa kita mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.